Baik, Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Kanda Hasan diberikan kesempatan untuk eh, bersilaturahim dengan Ustadz Teguh di Jepang, di Nagoya, Jepang, sekaligus melakukan syiar Islam di sana. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran, dan diberikan keberhasilan misinya tersebut, dan menjadi berkah untuk kita semua jemaah NBO. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah NBO yang kami hormati dan kami muliakan, pada pagi hari ini, pada kesempatan ini kita akan mengambil hikmah dari beberapa pengalaman yang dialami oleh anggota jemaah kita sendiri. Pada kesempatan kali ini kita akan panggilkan Ibu Miranti Abidin. Assalamualaikum Ibu Miranti Abidin. Waalaikumsalam Mas Dadi. Alhamdulillah senang nih bisa ngelihat Ibu kondisinya sudah sehat, segar, dan sudah mulai mewarnai kembali jemaah untuk NBO kita ini, Bu. Baik, Pak. Baik, Bu Miranti, untuk tidak berlama-lama, kami persilakan untuk Ibu Miranti untuk bisa sharing, memberikan sharing hikmah ya, Bu ya. Baik, Ibu, silakan Ibu. Baik, terima kasih banyak Mas Dadi. Sahabat-sahabat NBO sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pengalaman dalam sakit. Jadi begini Mas Dadi dan sahabat-sahabat semua. Terus terang ini suatu pengalaman buat saya juga sangat berbeda mungkin ya. Jadi waktu itu tanggal 2 saya divonis bahwa saya positif. Dan memang reaksi pertama kaget, terus terang nggak siap juga begitu ya. Nah kemudian saya ingin mencoba memaknai penyakit ini gitu. Jadi memang hari-hari pertama itu betul-betul sangat mendera dalam sakit gitu ya, karena pusing dan badan itu lemah, rasanya lemes banget, dan juga semua sendi itu juga sakit gitu. Saya nggak tahu waktu itu memang terus dikatakan COVID, tapi lebih jauh apakah ini XBB ataukah yang 2 varian baru yang lain, saya nggak tahu. Tapi terus terang simptom atau gejala itu memang berat juga gitu. Nah kemudian saya merasa punya perasaan guilty feeling. Saya sedang ditegur oleh Allah gitu. Nah saya pikir bahwa memang selama ini yang saya rasakan bahwa saya ini mungkin terlalu banyak lalai, terlalu banyak berpikir dalam hal dunia gitu ya. Memang betul banyak sekali hal-hal yang harus saya kerjakan yang mungkin menyebabkan kelalaian saya begitu. Dan Allah ingin menegur saya begitu. Dan untuk itu saya berterima kasih karena terus terang kalau tidak ditegur mungkin saya akan terus dalam satu kesalahan. Nah kemudian selain guilty feeling itu, di hari pertama ini saya melakukan pendekatan diri secara total pada Allah. Mohon ampun padanya atas segala keabaian saya. Dan rasa salah ini juga memberikan suatu bahwa saya itu pasrah. Memang terus terang ada suatu kekhawatiran. Karena teman-teman khususnya yang seumuran saya lah gitu ya. Banyak yang juga terus terang tidak mampu melewati cobaan ini. Dan mereka kembali ke rahmat Allah ya, ke rahmatullah. Dan saya pikir, wah ini saya seperti itu. Tapi kemudian saya pikir begini, saya yakin ini juga hasil NBO saya rasa bahwa Allah itu maha baik gitu. Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Apapun yang diberikan kepada kita itu pasti positif. Kalaupun memang saya dipanggil, mungkin itu yang terbaik untuk saya juga gitu. Karena terus terang ya saya merasakan bahwa Allah paling tahu, maha tahu. Jadi saya harus bersiap diri begitu. Dan seperti apa yang dikatakan oleh NBO, Pak Hasan selalu mengatakan pada saatnya tiba kita dipanggil, kita harus bersyukur, harus dengan semangat dan sukacita gitu, kembali ke pangkuannya gitu, keharibaannya, ke rahmat Allah, itu kan positif gitu ya. Jadi saya bangun rasa itu, ya Allah, saya bilang, kalaupun ini adalah waktu saya di mana saya harus pulang, saya mohon, saya saya ridho ya Allah meninggalkan dunia ini, saya ridho meninggalkan semua ini. Mohon Engkau ridho menerima hamba ya Allah, dengan sukacita, dengan semangat saya akan kembali ke haribaanmu yang penuh dengan kasih sayang. Nah itu rasa itu yang betul-betul saya masukkan dalam diri saya, dan itu memberikan suatu kepasrahan, keikhlasan gitu, apapun yang akan terjadi, apapun ketetapannya gitu ya, itu akan saya terima gitu.
karena saya yakin itu adalah baik untuk saya. Dan itu betul-betul memberikan suatu penguatan gitu. Penguatan pada diri saya. Ya Allah, saya kok yang sakit, yang pusing gitu ya. Pada hari kedua kok terasa lebih ringan begitu. Dan saya merasakan bahwa ya Allah, saya dikasih kesempatan olehmu. Kalau nggak karena sakit, mana saya punya kesempatan untuk sabar gitu loh. Ya kan, dan kesempatan untuk ikhlas. Saya dikasih kesempatan untuk mendulang pahala. Jadi saya bersyukur. Ya Allah, saya bersyukur jadinya dalam situasi sakit itu saya terus bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah gitu. Bahwa saya dikasih kesempatan untuk punya pengalaman di mana saya dekat dan bahagia betul. Hari pertama, hari kedua itu dekat sama Allah. Kan rasa guilty feeling itu tadi mungkin ya, tapi betul-betul kedekatan itu membahagiakan sekali, memberikan kekuatan yang luar biasa gitu, dan rasa Allah tuh rasa gitu dekat, dan rasa kasihnya tuh betul-betul dengan kemajuan yang saya rasakan itu. Memang rasa lemas itu sampai sekarang pun masih belum bisa beraktivitas penuh juga karena rasa lemas itu masih terasakan sekali gitu. Tapi yang sangat menyakitkan itu semua badan saya itu terasakan hilang gitu. Nah, jadi akhirnya saya memang melihat bahwa itulah penyikapan, itulah pemaknaan dia apapun ketetapan Allah kepada kita. Jadi kita percaya, nomor satu saya percaya sama Allah. Allah Maha Baik, Allah Maha Pengasih Penyayang. Apapun ketetapannya itu adalah baik untuk saya. Dan ini merupakan keyakinan. Dan keyakinan ini menimbulkan suatu kepasrahan, kesabaran, keikhlasan yang betul-betul luar biasa gitu loh. Ya, dan saya itu kalau dikatakan mungkin sukacita untuk pulang dan semangat untuk pulang kembali ke haribaannya mungkin belum sepenuhnya, tapi rasanya kok udah alhamdulillah ada exercise ini gitu loh, dapat exercise ini. Nah, jadi itulah satu hal yang mungkin yang saya alami itu. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman, karena saya ikutin NBO setiap hari. Meskipun dalam keadaan terbaring, saya mesti ikut NBO karena bukan apa-apa. Setiap tadabur yang diberikan bahasan, setiap ayat-ayat yang dibahas, dan sudut pandang selalu pada keesaan Allah dan kemahabesaran dan kasih sayangnya itu. Nah, itu yang saya butuhkan dan ingin saya bawa dalam keseharian saya selama saya sakit. Jadi saya nggak mau ketinggalan NBO. Saya terima kasih kepada teman-teman yang juga mendoakan saya. Karena terus terang dengan doa itu sangat memberikan penguatan kepada saya. Saya percaya kepada kedahsyatan daripada doa. Jadi ucapan terima kasih saya setulusnya kepada kawan-kawan sahabat saya semua yang telah mendoakan saya. Dan mendoakan juga semua yang mungkin punya hal yang sama dengan saya dalam menerima musibahnya dalam tanda kutip karena akhirnya ternyata kok saya bersyukur sekali gitu ya. Dan terus terang juga saya yakin bahwa insya Allah bahwa dosa juga mungkin bisa dicuci gitu loh dari peristiwa ini gitu, dari peristiwa penyakit ini. Mudah-mudahan ya Allah dosa saya juga terampuni, karena terus terang juga dosa saya juga pasti banyak gitu loh. Jadi sahabat-sahabat semua, jadi memang itu betul-betul suatu pembelajaran buat saya. Dan saya yakin ini NBO ini yang mengequip melengkapi ya betul-betul bahwa semua yang saya dapatkan dalam pemaknaan ini, dalam keikhlasan, kesabaran itu mungkin hasil daripada NBO selama ini. Yang selama ini saya selalu betul Mas Jadi. Jadi selama ini memang kita tiap pagi itu dapat dari bahasan itu kan suatu awal hari, dan sepanjang hari kita bersama dengan mencoba untuk menginternalisasi tadaburnya dan terasakan kasih sayang Allah gitu. Nah, dalam keadaan sakit ini terus terang itu terasakan sekali gitu. Allah dekat, dan Allah tuh ya memang menegur. Saya juga terus terang, saya juga rasakan, saya juga introspeksi, saya juga banyak keabaian. Dalam kesibukan saya kadang-kadang juga waktu sholat kadang-kadang itulah ditunda-tunda gitu. Itu juga banyak hal yang saya rasakan. Makanya mungkin juga rasa bersalah saya ini juga yang membuat saya juga lebih harus mendekatkan diri, mohon ampun betul-betul kepadanya gitu. Dan kemudian pada saat saya kemudian pelan-pelan mendapatkan kesembuhan ini gitu, saya merasakan ya Allah terima kasih atas mungkin
sakit, pada saat sakit juga saya bilang sama Allah, ya Allah saya sakit, pusing sekali nih ya Allah, sakit sekali badan ini, tapi ya Allah mudah-mudahan saya bisa jatuh, bisa dilepaskan dari saya gitu loh. Jadi sambil ambil, tapi itu betul memberikan penguatan gitu, karena saya merasa Allah mendampingi dan betul-betul membantu saya dalam situasi itu. Jadi hal kedua juga yang saya rasakan bahwa ridho itu, ridho bahwa kita juga ya kalau dalam situasi kita harus meninggalkan, ya kita harus ridho meninggalkan semua yang kita ada dimiliki di dunia ini ya udah selesai ya, apa namanya, misi kita udah selesai di dunia ini dan kita udah harus siap untuk pulang gitu loh. Nah itu juga ya Allah, kok saya juga bisa beridom gitu ya. Tapi alhamdulillah. Nah kemudian juga yang saya rasakan Pak, bahwa rasa apa sih, rasa selain menyadarkan ini juga, saya tuh kok juga jadi menikmati juga. Ya Allah, kok nikmat betul dekat sama Allah selama sakit itu ya. Saya tuh kerasa betul gitu loh. Jadi apa namanya, setiap zikir saya berpikir terus, kebanyakan istighfar, sholawat sama alhamdulillah. Dan saya juga bersyukur, akhirnya saya bilang, ya Allah terima kasih atas apa yang Kau berikan pada saya dalam bentuk sakit ini. Karena terus terang ini membuat penyadaran saya yang selama ini saya abai gitu loh. Dan saya juga saya sangat mengucapkan terima kasih. Akhirnya saya menikmati kedekatan dan keyakinan yang melimpah gitu kepada Allah, dan kesadaran diri saya bahwa saya ini betul-betul harus lebih memprioritaskan situasi. Kalau kita dalam etapa terakhir, Pak Hasan selalu mengatakan kan, kebanyakan kita ini dalam etapa terakhir. Mungkin saya juga termasuk yang paling depan dalam etapa terakhir ini, dilihat dari usia saya gitu loh. Tapi ya itulah, akhirnya saya sadar bahwa saya harus lebih banyak waktu untuk betul-betul mempersiapkan diri untuk pulang itu gitu. Dan kalau toh saya masih diberi kesembuhan, dan bersyukur ya Allah, terima kasih dikasih kesembuhan. Saya dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri saya, mempersiapkan diri saya lebih lagi untuk betul-betul saya harus lebih baik begitu loh. Jadi seperti itu gitu Mas Dede ya. Jadi akhirnya saya juga heran. Kok saya bersyukur? Luar biasa Ibu. Saya bisa bersyukur dalam situasi sakit, tapi itulah yang saya rasakan gitu. Dan saya betul-betul gitu ya, makin yakin sama Allah. Dan keyakinan ini membawakan rasa tentram loh. Dalam situasi apapun gitu ya, kita itu dekat, kita bersyukur, itu tentram. Apa sih yang kita takutin kalau Allah dekat sama kita gitu. Ya, nah ini ketentraman ini juga alhamdulillah kok. Aduh saya kok tentram banget gitu ya dalam situasi saya menjalani proses sakit dan kesembuhan ini gitu. Dan alhamdulillah juga saya dikasih kesempatan untuk bisa sabar, ikhlas gitu ya, betul-betul juga alhamdulillah, insya Allah juga mendulang pahala ya, meluruhkan dosa dan sebagainya. Jadi mungkin itu Pak, tapi saya yakinnya bahwa saya bisa begitu tuh karena NBO, karena mungkin setiap hari kita sama-sama mendapatkan tausiah dari Pak Hasan, mendapatkan tadabur dengan selalu pandangannya itu adalah lebih kepada bagaimana kita itu betul-betul disayang sama Allah gitu ya. Itu terinternalisasi ke dalam jadi suatu bentuk keyakinan, dan dampaknya saya juga kaget tuh, dalam sakit kok saya bisa begini gitu loh. Tapi alhamdulillah hanya bisa itu, alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya juga bersyukur sekali saya di NGO mendapat banyak sahabat, banyak teman yang dalam keadaan saya sakit juga mendoakan saya, dan itu memberikan penguatan kepada saya. Jadi terima kasih sekali lagi. Terima kasih Mas Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sharing dari Ibu Meranti ya, banyak hikmah yang kita bisa ambil, terutama seperti yang disampaikan, mungkin dengan kondisi sakit atau dalam kondisi tertentu yang menyebabkan kita merasa susah dan sulit, kita mungkin harus zero mind kali Bu ya. Zero mind, udah tuh kembali menyerahkan diri kepada Allah, kemudian mencoba untuk evaluasi dan mendekatkan kembali diri kita kepada Allah. Itu salah satu hikmah yang pagi hari ini kita bisa dapat dari Ibu Miranti. Ibu Miranti mau pengen kalau misalnya ada yang mau bertanya, apa berkenan Ibu? Boleh, silahkan. Apa Bu ya? Oke. Silahkan. Baik, jadi sambil kita menunggu, kita sambil berjalan mengantarkan terlebih dahulu jamaah kita, sahabat-sahabat kita yang mungkin akan mendahului pamit dari tempat ini, dari pengajian kita ini, untuk
melaksanakan aktivitas dan kewajiban atau amanah yang sudah diberikan kepada mereka. Kita hantarkan terima kasih dan kita ucapkan selamat beraktivitas. Sekaligus kita doakan semoga sukses dalam melaksanakan aktivitas tersebut. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, untuk pertanyaannya nanti mungkin dari Pak Rudi, ada yang mau ditanyakan, Pak Rudi? Assalamualaikum, Pak Rudi. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami cintai Bu Miranti Abidin, senior kami, kakak kami di NBO dan juga dalam perjalanan hidup ini berkali-kali ketemu, berkali-kali berinteraksi. Tapi insya Allah ini kita nggak dipisahkan lagi ya Bu Mir ya dalam NBO ini. Ya, Pak Dedi dan juga jemaah NBO semua yang disayang Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi, saya mungkin tidak menanyakan sesuatu kepada Bu Miranti karena Bu Miranti sedang dalam recovery. Dalam recovery. Kami selalu berdoa Bu Mir dalam sholat tahajud. Bu Miranti termasuk dalam daftar list saya yang didoakan. Terima kasih Pak, terima kasih Pak Rudi. Dan juga jemaah-jemaah yang lain yang sedang menderita sakit, tentunya kakak, adik, dan saudara, dan yang terdekat. Memang Bu Mir, ini pertama saya mengucapkan selamat jalan kepada Pak Hasan, Ibu Lena, Pak Prof. Suharyadi, dengan Ibu Rini dalam perjalanan kali ini, perjalanan muhibah spiritual karena undangan yang sangat-sangat simpatik dan semua rupanya dalam kehidupan ini bisa menjadi contoh-contoh ya Bu Miranti ya. Bagaimana kita ini berkomunikasi, bagaimana kita berinteraksi satu sama lain yang menggambarkan kecintaan kita satu sama lain. Nah, kecintaan ini hanya bisa timbul kalau kita bisa melakukan komunikasi dengan hati. Tapi kalau bahasa Sunda jangan dipahami dengan jeng hate. Jeng hate itu sama dengan hati itu lain. Dengan hati itu dengan jeng hate itu bukan kalbunya yang bicara, rasionya yang bicara. Nah, mudah-mudahan komunikasi kita selalu terjaga dan malah meningkat dari hari ke hari. Sampaikan juga kebanggaan kami bahwa kalau misalnya salah satu dari kami, terutama Pak Hasan, Pak Suharyadi berhalangan, yang lain selalu siap. Nah, ini komandan ini sudah menginstruksikan kepada kita, dan nampaknya ini alih generasi sudah terjadi nih Bu Mir. Hari ini saya lihat dengan mantap sekali Pak Junaidi, Pak Dedi Junaidi itu sudah memang betul-betul siap untuk meneruskan generasi kita. Generasi kita itu Alhamdulillah sudah mantap dengan ilmu-ilmu Pak Hasan, ilmu-ilmu komunikasi untuk bisa mengantarkan jemaah kita yang sangat-sangat haus spiritual ini, Pak Dedi. Jadi terima kasih, jangan capek-capek Pak Dedi. Mudah-mudahan kita selalu di belakang. Belajar Pak. Ya, jangan khawatir, 1000 jemaah itu kalau digilir aja satu hari itu 5 tahun nggak habis. Nggak habis ya. Jadi insya Allah kita semuanya melanjutkan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Pak Hasan dan juga ilmu yang kita pelajari. Tadi Bu Miranti sudah menyampaikan dengan sabar dan ikhlas. Saya hanya sedikit menambahkan aja Bu. Itu supaya semua kita mengalami sakit. Dalam mengalami sakit itu adanya yang kita pahami adalah sama seperti Bu Miranti. Mungkin Bu Miranti memahami itu dalam kesunyian, dalam kesendirian. Kami pun juga mengalami itu, Bu. Walaupun kita ada anak, ada cucu, ada istri, ada suami, tapi pada waktu kita berdialog dengan Allah itu, kesendirian itu menjadi salah satu kondisio sine qua non. Kondisi yang diharuskan atau diharapkan oleh semua insan, terutama kita-kita yang mengakui bahwa kita hanya berujung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
itu adalah suatu kondisi yang sangat baik di mana frekuensi energi kita itu mendekati frekuensi Allah. Nah, itu selalu ada dialog. Dialog itu nampaknya kita semua mengalami. Kita semua dengan logika kita, dengan akal kita, itu kita tidak bisa bertuhankan kepada rasio dan akal. Rasio dan akal itu hanya menumbuhkan kesombongan. Tapi kita juga ada rasa di dalamnya. Rasa itu yang tidak bisa ditipu. Rasa atau feeling atau hati yang terdalam. Jadi bukan yang hantek tadi Bu, tapi ini dengan hati betul. Rasa itu selalu ada. Selama manusia diberikan usia, rasa itu selalu ada. Rasa itu dari bayi sudah ada perasaan dekat kepada ibunya. Kemudian dia dewasa dekat kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian setelah menikah dekat kepada suami atau istrinya. Setelah bermasyarakat dekat sama sahabat-sahabatnya. Dan kembali lagi nanti rasa itu kembali lagi seperti bayi yang baru lahir. Itu sudah amanah Allah bahwa kita juga bisa dikembalikan kepada keadaan pikun. Dalam keadaan pikun itu mungkin orang tidak mengatakan bahwa rasanya sudah hilang. Tidak. Ternyata dalam keadaan pikun pun rasa itu tidak pernah hilang. Mungkin rasio sudah hilang. Mungkin ingatan sudah mulai hilang. Tapi rasa itu tidak. Dan rasa itu bersambung terus. Tapi rasa itu kan subjektif. Karena itu emosi. Jadi rasio dan rasa ini adalah dialog yang terus-menerus. Dan itu seringkali bertentangan antara rasio dan rasa. Rasio mengatakan logika mengatakan A, rasa mengatakan B. Rasio mengatakan C, rasa mengatakan D. Sangat jarang rasio dan rasa itu menyatu. Hanya orang bijak yang bisa dikatakan bijak. Atau Bu Mir, diri kita sendiri menyebut kita bijak gitu ya. Nah, itu unsur kesombongan itu. Dan rasio dan rasa ini tidak akan mungkin bisa berjalan berbarengan, apalagi bersimbiosa mutualistis. Kenapa? Karena itu tidak seimbang. Nah, ini di dalam penjelasan Bu Mir tadi yang kita semua rasakan, mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan untuk belajar. Sakitnya Bu Miranti, kita yang dapat pelajaran. Sakitnya saya, keluarga kita yang mendapat pelajaran. Sakitnya adik-adik saya, adik-adik kita semua, saudara kita mendapat pelajaran. Bagaimana sakitnya Pak Hasan, hanya 1 hari aja beliau absen dalam keadaan COVID pun Pak Suharyadi dan Pak Hasan selalu tampil. Nah, ini semua ini dilandasi oleh satu. Kalau ada rasa, kalau ada rasio, itu kalau segitiga itu harus ada penyeimbangnya di tengah. Penyeimbangnya di tengah ini nampaknya ini menurut saya Bu Mir, menurut saya yang ilmunya pas-pasan juga ini mungkin jauh lah daripada jemaah-jemaah BO yang kita cintai ini sayang Allah. Itu yang paling atas itu ada yang namanya iman. Jadi segitiga itu akan menjadi lengkap rasa dan rasio ini kalau itu ada iman. Iman tidak hanya sekedar percaya, tidak sekedar jeng hati juga, tapi kolbu kita, imaniah kita, kolbu kita, pendekatan kita dengan frekuensi ilahiyah. Itulah yang disebut iman, yang penjadwalannya dimulai dengan takwa. Itu yang kita cari, takwa. Jadi segitiga itu akan menjadi lengkap, Bu Mir. Kesabaran, keikhlasan, dan pelajaran yang disampaikan oleh sakitnya Bu Mir dalam kesendirian itu menjadikan rasa, rasio, dan iman itu satu segitiga sama sisi di dalam kehidupan kita. Yang alhamdulillah kalau misalnya iman kita itu iman yang betul-betul terseleksi dengan pengalaman hidup. Tidak berarti yang tua lebih beriman dari yang muda, tidak. Pak Dedi mungkin jauh beriman barangkali. Mungkin bukan ananda kita, anak-anak kita mungkin beriman. Kita ngomongnya aja kita iman, tapi belum tentu kita beriman. Kita hanya beriman, ya rukun iman, ya memang rukun iman. Tapi iman yang ada di dalam dada ini. Mudah-mudahan ini menjadi sakitnya kita ini menjadi satu training ground
yang sangat-sangat bermakna dalam kehidupan kita itu. Belum bisa dikatakan pengalaman dalam hidup kalau bukan usianya, Bu, ya. Tapi pengalaman ini berbagai peristiwa yang terjadi di kita yang kita bisa mengambil hikmahnya. Kalau kita nggak bisa mengambil hikmahnya, saben hari peristiwa beda-beda. Tapi tidak ada hikmahnya. Jadi habis selesai sakit, lupa lagi. Jadi Haji Tomat namanya. Nggak ada tobatnya, tapi Haji Tomat. Pulang dari haji, kembali lagi. Kita yang mayoritas haji, yang sudah pernah haji, kok masih begini-begini terus? Kata Allah, ya aku coba ini dengan sakit. Bu Miranti, sakitlah. Baru di Rajab, sakitlah. Gitu. Nah, itu adalah kesayangan Allah kepada kita. Nah, di dalam dialog yang tadi, rasa rasio iman, mudah-mudahan kalau kita sudah mendapatkan itu di dalam kesakitan kita, dalam kesendirian kita, bukan hanya kesakitan kesendirian, Bu Mir, tapi juga kesulitan di dalam hidup. Jamaah kita yang 1000 ini masing-masing punya cerita sendiri, masing-masing punya kebanggaan sendiri, dan belum tentu masing-masing itu mau mendengarkan pendapat dari jemaah yang lain. Kalau kita tidak bersambung rasa, silaturahmi. Nah, inilah yang selalu disampaikan oleh Pak Hasan, bersambung rasa silaturahmi. Saya nggak kebayang, Pak Dedi, kita mungkin bisa belajar ilmunya Pak Hasan. Tapi dengan 5.000 nama yang ada di dalam HP-nya Pak Hasan dan yang setiap kali dihubungi, setiap kali siap memberikan share, itu aset yang luar biasa, luar biasa. Saya belum melihat itu, dan itu yang ada di dalam pikiran Pak Hasan pun saya bisa baca. Mudah-mudahan saya bisa baca. Bagaimana nanti kalau yang ditawarin atau ditanyakan untuk share nggak bersedia, atau tiba-tiba malah kan nggak hadir. Pak Hasan selalu siap. Nah, semangat ini yang saya ingin, walaupun Pak Hasan itu lebih muda dari saya, lebih muda dari Bu Miranti. Bu Miranti kalau dengan saya kan beda-beda tipis ya, Bu, ya. Beda-beda tipis. Ya, tapi masih ada di jamaah ini Ibu Suce, Bu, yang beda banyak sama kami. Sama kita-kita. Ibu Osmaliana, kakak saya, Mbak Nani Rajab. Nah, itu juga kita pelajari. Jadi dengan usia tidak jadi masalah. Tapi yang penting adalah bagaimana kita dengan kesiapan untuk di NBU ini, kesiapan dengan hati yang tidak jengan-jeng hati, dengan pikiran kita konsentrasi kita untuk bisa mewarisi, mengheritage silaturahmi yang tulus. Itu sesuatu yang mudah dikatakan tapi tidak mudah dijalankan. Dan itu melalui tahapan-tahapan teruji. Jadi tahapan-tahapan teruji inilah yang dicoba dengan sakit, dengan Pak Hasan tiba-tiba pergi, Pak Suaryan tiba-tiba jalan, Bu Miranti juga baru sembuh, Pak Dedi, alhamdulillah Pak Dedi hadir. Tapi saya hanya ingin menyampaikan, seandainya pun salah satu dari kita pun berhalangan, mau itu Bu Miranti, Pak Dedi, Pak Hasan sekalipun, insya Allah pengajian pagi ini masih banyak yang lain. Masih banyak yang lain, dan semua kita adalah ustadz, karena semua kita adalah pemimpin. Punya kewajiban syiarnya, Pak. Wa kullukum mas'ulun ila aryati. Kita semua pemimpin, kita punya kewajiban itu. Nah, itu saja barangkali Pak Dedi, Bu Miranti, tambahan sedikit dari saya, apa yang saya pikirkan tadi begitu melihat Bu Miranti sudah seger lagi ini, alhamdulillah. Tapi itu matanya Bu nggak boleh merah, itu matanya harus sudah sehat benar, dan ini kami semua sangat berterima kasih, berbahagia bisa mendapatkan sharing ilmunya Bu Miranti, ilmu dalam kehidupan, dan semangat dari Pak Dedi untuk tetap menjalankan program ini. Terima kasih. Insya Allah sampai perjanjian agung, istilah Pak Hasan. Ya, sampai kita dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rudi, terima kasih Pak Dedi. Iya, sama-sama. Bu Miranti, Pak Rudi, nanti kita coba dapat sharing lagi dari Mbak Susi. Tapi sebelum kita ke Mbak Susi,
kita coba dapat sharing dari salah satu guru kita juga yang posisinya jauh di Jogja, Pak Gunawan Sumodarjo. Pak Gunawan. Semua di Ningrat. Ya, Sumodiningrat. mohon maaf, Iya. Pak Gunawan Sumodiningrat ya. Pak Gunawan ada di tempat? Alhamdulillah. Oke, ya. Selamat pagi. Pak Gunawan. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Miranti. Ya Pak Gun. Assalamualaikum Pak Gun. Agun, salam sehat. Salam Ya, sehat Pak wah, Gun. saya senang sekali ini bisa bergabung. Selamat ya Bu Miranti, sudah sehat. Alhamdulillah, terima kasih Pak Gun. Ya, tadi malam saya dikabari Pak Hasan kalau Bu Miranti sudah sembuh dari COVID. Ya, saya nanti sharing sedikit. Saya sebelumnya mengucapkan Pak Hasan dulu selamat jalan ke Nagoya, Jepang untuk menyebarkan, menanamkan pemahaman Islam ke teman-teman di Tokyo sesuai rencana dan cita-citanya Pak Hasan. Yang kedua, Bu Miranti luar biasa mengalami sakit COVID itu. Saya juga merasakan kemarin itu mungkin juga kena COVID kalau saya tes antigen. Saya pergi ke Jakarta merasakan simptom yang persis dirasakan Bu Miranti. Kakinya itu ngunus semua nggak karuan, tenggorokan itu gatal, kering, hidung tampat, selera makan berkurang, dan meriang. Tapi saya sepakat dengan Bu Miranti, semua karena Allah. Kalau kita percaya, seperti yang disampaikan Pak Rajab tadi, kita yakin, iman kepada Tuhan, semua akan jalan. Saya cerita sedikit kemarin, persis apa yang disampaikan Bu Miranti. Memang di samping kita berusaha, tetapi semua adalah karena Tuhan, karena Allah. Tapi di sebalik itu, kita percaya kepada Tuhan, selebihnya itu kita sendiri harus berusaha. Jadi kita tetap harus jaga jarak, harus pakai masker, dan yang penting sekali harus sehat, tuh. Jaga kesehatan. Betul. Makannya cukup, istirahat cukup. Yang paling penting itu pikirannya jernih. Udah lupakan semuanya. Semua itu karena Allah. Saya percaya begitu juga. Kemarin kebetulan saya itu mendapat tugas ke Jakarta yang mendadak. Waktunya itu sangat singkat. Hanya 3 hari saya harus ke Jakarta, kembali ke Jogja. Kemudian janjian saya hari Rabunya, hari ketiga itu harus menguji di UNS Solo. Nah 3 hari yang tidak bisa saya hindarkan. Sekonyong-konyong saya naik kereta dari Jogja ke Jakarta tuh samping saya itu kelihatannya dia bekas kena COVID. Jadi dia duduk di kereta api bersampingan dengan saya di pojok, turun dari kereta, seperti simptomnya seperti yang disampaikan Bu Miranti. Kaki itu semua linu, pegal linu untuk jalan. Kemudian tenggorokan kering, susah untuk makan. Hidungnya pampet, mukanya meriang. Selera makan hilang. Padahal hari itu seharian saya harus memenuhi undangan dari pagi sampai malam. Keesokan harinya saya juga ada undangan lagi. Dan hari ketiga saya harus kembali ke Solo dan ke Jakarta, ke Yogyakarta. Maka keseimbangan antara rasa dan itu rasio tadi disampaikan Pak Rasa betul sekali itu. Antara rasa dan rasio itu harus seimbang. Rasio kita kan harus menyelesaikan semua tugas-tugas itu. Betul. Tapi rasa ini nggak bisa. Rasa kita itu sakit, tenggorokan sakit, kaki linu, hidung pampet, muka meriang, selera makan kurang. Tapi rasio kita harus jalan semua. Saya harus memenuhi undangan. Dari pagi sampai malam tuh hadir di pertemuan. Istirahatnya hanya sebentar sekali. Tapi saya selalu ingat keseimbangan yang disampaikan oleh Pak Rajab tadi. Rasio dan rasa itu harus seimbang. Dan di dalam hati itu kita yakin bahwa Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik. Itu yang nomor 1. Itulah menjadi latihan. Saya persis seperti yang disampaikan Bu Miranti tadi, dalam waktu singkat saya juga harus belajar. Apakah ini janji-janji saya batalkan?
Itu rasio. Nah. Tapi rasa nggak bisa, karena saya batalkan pasti akan merugikan banyak orang dan membuat orang lain akan susah, acaranya akan berantakan. Jadi keseimbangan inilah. Maka antara rasio dan rasa saya serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Saya pasrah, ikhlas, sudah saya mengikuti apa yang harus dilakukan. Yang satu apa? Itu saya belajar dari bioenergy power, Bu Miranti. Itu BEP ya Pak. BEP, bioenergy power itu. Yang satu adalah olah pikir. Olah pikir kita itu pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu olah napas. Selama kita masih bernapas, saya masih akan hidup. Dan yang ketiga itu olah gerak. Kita gerak apa saja, yang penting adalah menjaga kesehatan kita. Tetap menjaga prokes, yaitu kesehatan. Menjaga kesehatan. Makannya cukup, istirahat cukup. Dan yang ketiga itu pasti harus pakai sarana, yaitu harus pakai energi yang cukup. Yang kebetulan saya pada waktu COVID ini sampai sekarang juga mempromosikan namanya Argentum, Bu. Argentum itu dari silver, nano silver buatan teman-teman dari Institut Teknologi Bandung. Itu sangat mujarab. Itu disemprotkan saja, ini wujudnya seperti ini. Ini ada ya bisa dipesan di Tokopedia, yang luar biasa. Ini bisa mematikan virus, mematikan bakteri, mematikan kuman, bisa disemprotkan di tangan, semprotkan di mulut, di mata, semuanya itu aman. Saya pakai ini dan Argentum. Nanti saya share ke Bu Miranti dan teman-teman untuk bisa digunakan. Terima kasih. Ini yang luar biasa. Inilah yang saya jaga keseimbangan yang menurut Pak Rajab tadi antara rasio dan rasa tadi. Rasio, rasa. Jadi rasio kita harus berpikir terus untuk memenuhi janji silaturahim. Iya. Rasa ini berat sekali, sakitnya bukan main. Galinu, tenggorokan semuanya lah luar biasa. Tapi yang ketiga tadi pengikatnya itu iman. Yakin bahwa ini semua adalah cobaan kita. Bisa enggak saya menjaga antara rasio emosional dengan spiritual, itu diseimbangkan. Tapi karena niat kita baik, berbuat baik kepada siapa saja, alhamdulillah Bu, saya bisa menjaga kesehatan itu dan saya memenuhi semua acara saya di Jakarta. Saya kembali ke Jogja bisa mengajar dan saya juga kembali ke UNS menguji dengan baik. Luar biasa. Itu 3 sinergi tadi. Kalau saya dapat ilmunya pagi ini dari Pak Rajab. Luar biasa Pak Rudi. Betul-betul ilmu yang keyakinan tadi. Bermanfaat itu. Luar biasa. Terima kasih Pak Rudi. Selamat Bu Miranti. Itu banyak hal dilewati oleh orang-orang. Semua merasakan sakit. Dan kebetulan juga istri saya ini juga sedang sakit. Sudah 1 tahun tidak bergerak dari kamar, dari tempat tidur, jadi bed rest. Saya memberi motivasi terus kepada istri saya. Selama Tuhan masih memberi akal sehat, hati yang jernih, pasrah, ikhlas, nanti akan sembuh. Memang rasa sakitnya ini yang luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan rasa sakitnya. Tapi semangatnya ini yang luar biasa. Karena keyakinan bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan untuk berbuat baik. Seperti disampaikan Bu Miranti tadi. Jadi kesempatan betul-betul pada waktu kita mendapatkan cobaan rasa sakit ini, kita gabungkan dengan rasa hati yang betul-betul dekat dengan Yang Maha Kuasa. Tuhan selalu memberikan yang terbaik dan kita sebagai manusia hanya sekedar melakukan saja. Maka kita menjaga keseimbangan yang 3 hal disampaikan Pak Rajab tadi. Rasa, rasio, sama iman. 3 tadi. Iman kepada Tuhan dan kita menseimbangkan. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Itu dimulai dari dirinya sendiri. Jiwanya bangkit, badannya bangkit, seimbang. Luar biasa ini. Saya terima kasih banyak kepada MBO. Semangat dari Bu Miranti, semoga menjadi semangat bagi istri saya juga, yang kalau sakit nanti akan bisa sembuh. Tinggal kita sabar saja. Iman akan memberikan obat penyembuhan yang luar biasa. Dan sakit adalah ujian, sakit adalah cobaan,
bahwa kalau kita bisa menjaga keseimbangan rasa dan rasio dengan iman, kita ikat di situ. Iman, yakin kepada Tuhan, rasa sakit bisa terlupakan, dan isinya adalah rasa sehat. Dan Bu Miranti sudah membuktikan itu. Sudah dekat membuktikan. dengan Tuhan. Pada waktu sakit berdoa dekat dengan Tuhan, karena tidak ada yang lain yang bisa menyembuhkan. Dokternya hanya memberi obat, temannya hanya memberi semangat, tapi dirinya sendiri rasa sakitnya bukan main. Kakinya ngilu, tenggorokannya kering, hidungnya pampat, mukanya meriang, nafsu makan hilang. Orang lain nggak bisa memberi apa-apa kecuali hanya memberi semangat. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Itulah iman menurut Pak Rajab tadi. Rasa dan rasio dan rasa ada di dalam diri kita, dan iman itu adalah pada diri kita juga. Kalau tiga itu kita jadikan, itulah Tuhan sudah dekat sama kita, dan kita dekat dengan diri Tuhan. Dan Tuhan memberikan yang terbaik. Sembuh sesuai dengan doa kita. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih. Mendapat manfaat. Pak Rajab, Pak Rudi yang memberikan gambaran yang sangat tepat. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pembelajaran yang luar biasa pagi ini dibuka oleh Ibu Miranti dengan kisah dirangkum secara jitu oleh Pak Rudi Rajab, kemudian dijabarkan secara rinci oleh Prof Gunawan, luar biasa. Nah, ini ada Prof Kusnandi mau kasih sharing juga atau mau kasih komentar, silakan Prof Kus. Silakan di unmute. Terima kasih. Saya nggak banyak ya, cuman karena ini menyangkut penyakit COVID. Kebetulan saya kan dokter gitu ya, dan saya berkecimpung dalam dunia vaksin. Kebetulan vaksin COVID itu uji klinisnya oleh kami, dan saya kebetulan PI-nya. Ya. Nah, kalau kita udah divaksin, itu kalau kita kena penyakit COVID itu akan ringan. Saya sendiri pernah kena COVID, tapi ringan gitu loh ya. Dan saya di COVID divaksinasi sekarang udah 4 kali. Ya. Sebagian besar orang yang kena penyakit COVID yang berat itu pada umumnya yang meninggal itu 85% belum pernah divaksinasi. 85% belum pernah divaksinasi. Yang divaksinasi 2 kali itu lebih kecil. Apalagi yang udah divaksin itu sangat kecil ya, hanya 2%. Itu karena tergantung daya tahan tubuh sendiri. Jadi oleh karena kebetulan saya dokter, kemudian saya ini vaksin lah termasuk booster gitu. Iya. Ya, untuk keamanan kita sendiri. Mungkin itu Pak Gunawan, Ibu Miranti gitu. Maaf saya itu bukannya lancang, saya lebih muda dari Pak Gunawan, Ibu Miranti ya. Tapi saya memang 20 tahun saya melakukan uji klinis vaksin. Dan vaksin yang dibuat itu sudah melalui fase 1, fase 2, dan fase 3. Baik. Fase 3 aman, fase 2 lewat aman. Fase 3 itu multi country aman. Itu udah aman dipergunakan. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sudah diingatkan lagi tentang kaidah kesehatannya. Baik, untuk lanjutnya kita coba dengarkan sharing dan apa hikmah yang dialami oleh Mbak Susi tatkala mengalami ujian sakit pada waktu yang lalu. Silakan Mbak Susi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Waalaikumsalam Mbak Susi. Iya, Masya Allah saya bahagia sekali bisa melihat Ibu Miranti sudah ceria. Sudah sehat kembali. Alhamdulillah, Mbak. Iya, happy sekali rasanya, dan tentunya ketika kita mendapatkan ujian sakit itulah kita merasakan bahwa Allah begitu sayang kepada kita, ya Ibu Miranti. Betul, Mbak. Ya, jadi saya ingin menceritakan, tapi terus terang nanti juga akan ada sharing dari Ibu Sylvia dan Pak Mehmet, Pak Dedi.
ya nanti karena beliau juga beliau juga terpapar COVID. Kalau saya mungkin saat ini saya akan menceritakan kalau yang terkait dengan COVID mungkin sudah banyak ya, tetapi kemarin saya ingin menceritakan terkait dengan pengalaman ketika saya sakit. Jadi ketika saya ada kegiatan di Jambi September lalu, ya saya terus terang pada hari pertama saya datang, itu badan saya terus terang dalam kondisi yang sangat prima. Ya, saya energi luar biasa lah tentunya seperti itu. Dan Senin saya tiba di Jambi, Selasa ada kegiatan seminar security, kebetulan saya jadi moderator di sana dengan kondisi saya yang masih sangat prima. Kemudian hari Rabu saya biasa memang rutinitas pagi, saya bangun jam 1 pagi, saya lantas mandi. Nah, ketika habis mandi itu saya ingin menjalankan sholat tahajud. Nah, disitulah ketika tiba-tiba kaki saya tidak bisa digerakkan, ya kan, tidak bisa ditekuk, yang pasti tidak bisa ditekuk dan saya merasakan bahwa Allah begitu sayang, lantas karena saya niat untuk sholat tahajud, saya tetap lanjutkan dengan posisi sambil duduk seperti itu, duduk lantas saya berpikir untuk jernih dan saya tidak panik, ya. Saya tidak panik, saya berpikir jernih dan saya tetap melanjutkan sholat tahajud saya melanjutkan dengan tadarus, lantas saya menunggu hingga waktu subuh, lantas saya buka Zoom NBO seperti biasa saya menyapa para jemaah di pagi hari, lantas usai saya menyapa beberapa menit, akal sehat saya langsung muncul kembali bahwa saya harus segera ikhtiar untuk pengobatan, gitu kan. Jadi saya kabarkan kepada sahabat saya, kebetulan sahabat saya di Jambi itu memiliki rumah sakit waktu itu di sana. Jadi saya infokan kepada beliau, saya tanya apakah rumah sakit dengan hotel tempat saya menginap itu dekat atau tidak, ya kan? Ternyata dekat, lantas saya ke sana. Dan qadarullah di sana saya bersyukur bahwa semua itu Allah beri kemudahan dan ternyata juga ada beberapa jamaah NBO, Bapak Ibu sekalian, beberapa jamaah NBO, ada Ibu Tati, Ibu Messi dan Pak ada Bapak siapa saya di Jambi, ya kan, dan beliau datang mengunjungi saya setiap hari, ya, untuk mengunjungi dan membesuk saya seperti itu. Jadi bagi saya hikmah dari sakit itu kalau tadi Bapak Rudi Rajab ada rasio dan iman, kemudian Pak Gunawan seperti itu. Kalau saya mengatakan bahwa ketika kita mendapat ujian sakit, kita harus ikhlas, ya kan? Satu, kita ikhlas. Yang berikutnya adalah kita harus yakin kepada Allah. Kita yakin kepada Allah, Allah yang memberikan kita sakit. Allah memberikan kita sakit dan Allah pasti akan memberikan kita obat. Jadi kita jangan pernah kita berburuk sangka kepada Allah bahwa kita sakit itu Allah tidak sayang kepada kita. Tapi kita diberi sakit itu tanda Allah begitu sayang kepada kita. Ya. Dan saya bersyukur pada waktu itu saya tidak bisa bergerak, untuk saya bangun saja tidak bisa, saya turun dari tempat tidur pun tidak bisa, saya untuk buang air kecil dan sebagainya itu pun tidak bisa saya lakukan sendiri. Tapi Allah Maha Baik, saya masih bisa bicara dengan lantang, saya masih bisa, saya tidak diberi pusing gitu kan. Jadi itulah saya ingin sharing sekedar itu Ibu Miranti sayang, dan saya masih tetap pada saat saya dirawat waktu itu di Jambi, saya masih bisa sempat merekam puisi-puisi yang saya dikirim oleh Prof. Safwan Hadi, Pak Yesmil. Saya merekam puisi-puisi beliau untuk saya kirimkan kepada beliau. Jadi kepada Prof. Safwan, kepada Pak Yesmil seperti itu, dan itu saya semangat karena apa? Kembali lagi bahwa Allah itu selalu menguji umatnya, tetapi umatnya harus ikhlas terhadap apa yang telah diberikan kepadanya. Itu saja Pak Dedi, kita masih menunggu juga sharing dari Ibu Sylvia dan Pak Mehmet. Pak Mehmet ya, baik. Ibu terima kasih Mbak Susi ya. Bapak Ibu sekalian yang sedang sakit, Ibu. Kemarin saya sempat telepon dan saya beri semangat juga untuk Ibu Pung, juga teman-teman yang lain. Semoga memberikan kesembuhan dan kesehatan kembali. Tetap semangat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Susi, luar biasa. Ini Mbak Susi ini memang energi luar biasa nih Bu. Kalau nggak salah satu yang menghidupkan suasana NBO dan di balik operasional NBO ini Mbak Susi nih. Buat bapak-bapak ibu-ibu tahu juga semua.
Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah NBO yang kita rahmati, yang dirahmati Allah. Untuk selanjutnya ini kita mencoba untuk mencari hikmah dari Bapak Mehmet Gunawan dan Ibu Silvi. Pak Mehmet Gunawan dan Ibu Silvi berkenan, silakan Pak untuk diaktifkan. Ya, silakan di-unmute Pak Mehmet dan Bu Sylvia. Iya, sudah saya bantu dari sini. Silakan diklik. Ya udah, oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya termasuk yang cukup patuh ya untuk prokes itu. Selalu menggunakan masker dan selalu menghindari kerumunan. Tetapi qadarullah diberi cobaan ini dan saya kira saya sepakat sekali dengan Ibu Miranti, Pak Gunawan, Ibu Susi bahwa ini adalah cobaan yang harus kita maknai sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mula-mulanya kita merasa bahwa sudah lama tidak bertemu dengan maaf sebentar. Sudah lama sekali tidak bertemu dengan saudara-saudara. Jadi kita bertemulah dengan mereka di satu tempat untuk makan siang bersama begitu. Ya biasa juga kita tetap dengan prokes ya. Tetapi 2 hari sesudah itu adik-adik melapor bahwa mereka semuanya kena COVID dan semuanya positif ya. Waktu itu kami masih belum ada gejala apa-apa. Kita sudah bertemu dengan anak cucu juga karena sudah lama juga nggak ketemu, makan bersama. Akhirnya sehari kemudian Silvi kena COVID dan dinyatakan positif. Saya ini ada masalah sedikit karena pernah hidung saya itu terjadi perdarahan yang hebat sekali. Sampai berapa hari gitu nggak bisa nggak bisa berhenti gitu. Sampai diperkirakan karena ada tekanan darah tinggi dan sebagainya, dicocok hidung saya dengan kapas sampai saya terasa nggak enak begitu. Tapi terus aja keluar. Rupanya ada luka di hidung di bawah ini ketahuan. Gara-gara saya suka cabut bulu hidung. Jadi ini pengalaman buat Bapak Ibu sekalian bahwa mencabut bulu hidung itu luar biasa dampaknya. Bisa terjadi perdarahan dan lama sekali. Itu baru berhenti sesudah oleh dokter itu disolder Pak. Nggak tahu tuh dengan kawat panas di akhirnya sembuh itu. Nah, kembali ke COVID itu, istri saya, Silvi, sudah mulai gejalanya terlihat. Dia sangat kepayahan, kemudian sehari kemudian saya terkena juga, dan semua gejala yang saya intip dari Google itu terasakan semua. Badan lemas, meler, kemudian pusing, kemudian semua tenggorokan sakit, nggak bisa makan karena sakit menelan, ada semua. Dan malamnya ketika saya mau ngambil air wudhu untuk sholat tahajud, tiba-tiba menyentuh air itu menggigil saya. Jadi kaget sekali, sampai nggak berani saya untuk ngambil air wudhu ya, karena menggigilnya ini kuat sekali. Hanya tayamum saja dan kemudian sholat gitu ya. Dan nggak bisa sholat dengan benar berdiri begitu, saya terpaksa duduk ya. Sampai sekarang ini sudah 4 hari, istri saya sudah 6 hari, masih ada hilang timbul ini. Kadang-kadang sesudah minum obatnya sesuai yang direkomendasikan oleh dokter,
uh, kita minum sesuai dengan aturannya, tapi malam hari menggigil, pagi-pagi reda, siang hari panas lagi, demam lagi, terus aja berulang. Kelihatannya Silvi udah agak bagusan, jadi lebih banyak mulai beraktivitas. Saya sendiri masih suaranya seperti begini, dan terus terang saya tidak dites COVID ya, karena dimasukkan alatnya ke hidung itu takut terjadi perdarahan lagi seperti dulu. Jadi begitu istri saya dinyatakan COVID, saya mendeklarasikan diri saya COVID gitu. Mengikuti hasil dari istri saya. Alhamdulillah dengan cobaan ini kami merasakan bahwa ini adalah satu ujian, satu teguran, dan apapun yang kita lihat masa-masa lalu kita coba perbaiki. Yang mudah-mudahan ini adalah satu hikmah buat kita ke depan. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, saya kira saya yakin bahwa yang kami derita, yang kawan-kawan semua derita itu adalah juga cobaan dari Allah. Tapi keseimbangan yang tadi dikatakan oleh Pak Rudi Rajab betul sekali. Kita tetap yakin, kita tetap beraktivitas, merasakan sakit, tetapi juga ini adalah menguatkan iman kita bahwa kita harus melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Dedi Junaidi, Ibu Susi. Ini sharing pengalaman, mudah-mudahan bagi yang lain tetap dalam prokes yang baik ya. Karena peringatan dari Menteri Kesehatan kelihatannya katanya bulan Desember dan Januari itu bisa jadi puncak dari COVID yang baru ini di Indonesia. Terima kasih. Apakah nanti diberikan kesempatan untuk istri saya untuk bicara? Ya, silakan Ibu Sylvia di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi, Bu Susi atas kesempatan yang diberikan. Suami saya sudah banyak bercerita dan begitulah perjalanannya. Dan mungkin yang bisa saya tambahkan sedikit bahwa ini menurut pengamatan saya, apa yang kami derita ini alhamdulillah tidak terlalu berat seperti yang kami dengar cerita dari teman-teman lain yang telah mengalami COVID. Itu mungkin karena bukan mungkin ya, kelihatannya itu karena kami berdua sudah vaksin 4 kali. Jadi itu salah satu, makanya untuk teman-teman, sahabat-sahabat semua, mari kita vaksin, itu sangat menolong seperti tadi kata Prof. Kusnandi. Dan untuk itu tentunya hanya kita bisa bersyukur kepada Allah bahwa kita mendapat kesempatan vaksin sebelumnya. Sebetulnya saya sudah merasa, waduh hebat sekali nih, sudah hampir 3 tahun COVID, tapi kami nggak kena gitu ya. Alhamdulillah sekali. Tapi ternyata nggak, kata Allah, kena kalian ya. Coba rasain jadi bagaimana itu COVID ya. Jadi ambil ini cobaan yang diberikan oleh Allah dan ambil positifnya. Bahwa nanti kita bisa cerita, ini begini loh, kalau COVID begini. Tapi ya semoga tetap aja kita mohon doa, karena perjalanan COVID ini kita nggak tahu, beda-beda masing-masing. Seperti saya dengan suami, kelihatannya saya lebih agak ringan, tapi kalau Mehmet itu dia panas naik turun, sakit badan, dan alhamdulillah itu tidak saya alami. Jadi memang daya tahan tubuh masing-masing kita berbeda, ya itu barangkali, dan tentu
satu-satunya yang dapat kita lakukan dan harus terus kita lakukan adalah tetap berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kita selalu dalam lindungannya, minta kemudahan untuk semuanya, dan kita minta semoga kita selalu diberi kesehatan. Demikian barangkali Pak Dedi, Ya Ibu, Bu terima Susi. kasih Bu Sylvie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mehmet, terima kasih nih sharingnya hari ini. Hari ini kita banyak belajar tentang bagaimana mengungkapkan rasa syukur dalam kondisi apapun. Kalau dalam kondisi suka, mungkin rasa syukur itu tidak terlalu terasa ya Bu ya. Tapi tatkala kita diberikan kesusahan, kesulitan, atau sakit yang luar biasa, rasa syukur itu akan sangat bermakna dan signifikan buat diri kita. Nah, sambil kita meresapi rasa syukur tersebut, mari kita sama-sama saksikan juga puisi yang akan disampaikan oleh Bapak. Sebentar nih. Izin Pak Dedi, Prof. Safwan menitipkan. Safwan ya, oke. Prof. Safwan menitipkan puisi untuk dibacakan. Oh, jadi yang bacain Mbak Andi? Iya, izin saya bacakan. Beliau silakan, karena temanya sesuai begitu. Jadi tapi beliau barusan live karena ada kegiatan ya. Izin Bapak Ibu saya membacakan. Pak Dedi izin. Ya, silakan Mbak, Mbak. Baik. Saya baru dapat ini puisinya, sebentar saya ini kan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur. Fajar baru menyingsing. Cahaya mentari menyibak tabir kegelapan yang mulai menipis. Seekor murai melantunkan suaranya yang merdu, menyambut senyuman mentari, menyapa semesta alam. Betapa indahnya pagi ini. Bisik seorang wanita lansia berumur 72. Wajah cantiknya masih tampak mempesona di usia yang lebih lanjut. Ia tersenyum kecil saat mengingat masa remajanya. Banyak anak muda yang tertarik dan menggodanya. Bahkan seorang pengagumnya semasa SMA sampai kini tetap menjadi pengagum yang setia. Di balik senyumannya yang menawan, ada rasa sedih yang terpendam. Aku kini sakit-sakitan. Setiap bulan, aku harus kontrol ke dokter. Bisiknya di dalam hati. Apakah penyakitku ini dapat disembuhkan? Tanyanya penuh keraguan. Pertanyaan hatinya lenyap di telan keheningan pagi yang sunyi. Angin pagi yang sejuk mengelus wajah wanita lansia itu dengan lembut. Nyanyian murai yang merdu menyampaikan pesan. Jangan kau bersedih, kawan. Penyakitmu adalah pintu menuju Tuhan. Ada rahasia yang ingin dikatakan oleh penyakitmu itu. Dengarkanlah. Di balik derita yang kau rasakan, terdapat karunia tersembunyi dari Sang Pemilik Semesta. Melalui penyakitmu, Ia menarikmu semakin dekat kepadanya. Teruslah mengetuk pintu rumahnya dengan doa. Sampai si empunya rumah membuka jendela melihat kau datang untuk mendapatkan cinta dan kesembuhan darinya. Jangan kau hiraukan penyakitmu. Arahkan pandanganmu pada wajah sang penyembuh. Pergilah ke pangkuannya.
Ia akan memeluk, mencium dalam pelukannya. Biarkan kasihnya terungkap dengan sempurna dalam bentuk tubuhmu yang sehat. Seperti dia telah mengungkapkan keindahan wajahnya melalui kecantikan parasmu. Dia akan membiarkan kau menderita selamanya. Saat kau bersyukur kepadanya dan yakin kesembuhan darinya, ia akan menyimpan rasa syukurmu itu dalam hatinya siang dan malam, dan kesembuhan adalah ganti dari rasa syukurmu. Senyumlah. Bersikang meraih kembali. Saat air mata derita telah berhenti tetes, yang terindah muncul dari hati yang penuh rasa syukur. Bandung, 28 November 2019. Taufan Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puisi yang sangat indah liriknya dan dibacakan dengan baik sekali oleh Mbak Susi, sehingga kita dapat meresapi apa makna dari puisi tersebut. Dan ya, kita semua juga mungkin pernah merasakan rasa sakit seperti apa. Hampir semua dari kita mungkin kena yang namanya COVID. Tapi apapun bentuknya, mudah-mudahan itu menjadi rahasia kita masing-masing untuk bisa mengevaluasi diri kita dan mengambil hikmah dari sakit yang kita terima. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah NBO yang dirahmati Allah, pagi ini kita mendapatkan hikmah yang sangat besar yang disampaikan Pak Rudi Rajab tadi, bahwa ada tiga hal atau ada 3 poin dari hikmah sakit yang diterima oleh kita semua, yaitu rasio, rasa, dan iman. Dan ketiga tersebut sudah dijabarkan tadi oleh Prof. Gun dengan luar biasa, dan mudah-mudahan apa yang kita terima dari 3 poin itu tadi menjadi hal yang tidak boleh kita lupakan, sehingga kita bisa mengambil manfaat dan segera mendekatkan diri atas 3 poin tersebut untuk kebaikan kita sendiri. Baik, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah NBO yang dirahmati Allah, kita akan minta Pak Prof. Suharyadi nggak bergabung ya, Mbak ya? Lagi di perjalanan, Adinda. Ya, baik. Baik, kalau gitu kita minta uraian hikmah dari Pak Rudi Rajab. Bapak Rudi Rajab, kami mohon perkenannya untuk memberikan uraian hikmah sekaligus mengambil pesan-pesan yang sudah disampaikan dari beberapa sahabat-sahabat kita yang hari ini memberikan sharing. Sebentar, masih persiapan, Pak Diri. Iya, baik. Oke. Adinda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi, yang mewakili NBO secara keseluruhan sebagai ketua yayasan dengan juga penerusnya Pak Hasan. Bismillah. Dan ibu-ibu, bapak-bapak yang dicintai Allah. Marilah kita selalu mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat yang insya Allah di dalam jamaah ini, walaupun masih banyak yang belum sembuh dari sakitnya, tapi paling tidak sudah ada keinginan dan selalu ada keinginan itu untuk sembuh itu sebagai semangat untuk mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada kita semua. Tanpa terasa waktu juga yang memisahkan kita. Sebenarnya kita ingin sampai jam 8 ini Pak Dedi. Iya, benar. Tapi karena masing-masing tentunya ada kesibukan sendiri-sendiri. Dan tadi saya perhatikan juga Bu Miranti yang sudah baru sehat tapi masih bersin-bersin. Dan itu perlu istirahat. Kemudian juga saya lihat tadi Pak Mehmet masih batuk-batuk, dan Bu Silvi sedang berusaha untuk tetap tidak batuk.
untuk mengikuti acara NBO ini sampai akhir. Marilah kita selalu berbaik sangka pada Allah. Tadi ditutup oleh Bu Susi yang membacakan puisi Prof. Safwan dengan sangat bagus sekali. Ya, yang dibacakan dengan penuh perasaan. Dan itu adalah suatu refleksi dari rasa syukur yang mewakili kita semua dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Syukur dan syakur. Syukur atas nikmat yang diberikan, syakur mensyukuri cobaan yang diberikan Allah. Sesungguhnya syakur itu lebih tinggi dari syukur. Oleh karena itu, di dalam Asmaul Husna itu adanya adalah syakur. Syakur itu berbaik sangka pada Allah, bersyukur atas cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, kepada hambanya yang bertakwa. Sesungguhnya tidak ada sakit yang tidak ada rencana Allah di dalamnya. Kita berhusnuzon saja kepada Allah. Kita berserah diri kepada Allah. Kita secara, tadi Pak Gunawan sudah menjabarkan dengan bagus sekali, kita mencoba untuk bisa menyatukan rasa dan rasio ini dengan iman. Dan refleksi dari iman itu adalah takwa. Ini adalah bahasa-bahasa ilahiyah yang harus kita pelajari dan insya Allah akan membimbing kita kepada pintu menjemput ma'rifatullah pada saat kita berpisah nanti dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini atas nama jamaah seluruhnya kami ingin memanjatkan syukur alhamdulillah dan juga mendoakan agar supaya perjalanan muhibah, karena ini 10 hari atas undangan Ustadz Teguh di Jepang, kepada Pak Hasan dan juga kepada Pak Suharyadi dan Ibu. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, ridho dan barokahnya kepada beliau-beliau, sehingga apa yang dijadikan tujuan dalam perjalanan muhibah ini, perjalanan spiritual, itu meliputi juga perjalanan jasmani, fisik, dan juga rohani, dan juga sekaligus untuk bisa menyampaikan kepada jamaah kita yang ada di sana, yang ada di Jepang, bahwa ada saudara-saudaranya di Indonesia yang tergabung dalam NBO ini, kelompok kecil yang hanya 1.000 orang, tapi insya Allah akan menjadi besar dalam waktu yang tidak terlalu lama. Karena kita mendapatkan ilmu komunikasi dengan menyatukan hati di dalam takwa, di dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami juga berterima kasih kepada kesabaran jamaah NBO yang selalu yakin bahwa dalam kehidupan ini selalu ada jalan keluar. Dan jalan keluar itu ada karena ada usaha. Usaha itu ada karena keyakinan. Keyakinan itu adalah hakul yakin. Hakul yakin itu yakin akan suatu kebenaran. Kebenaran adalah hak dan yakin, hakul yakin itu adalah kebenaran di dalam keyakinan. Insya Allah setiap hari kita bertemu, bertatap muka, bertatap rohani, selalu berkomunikasi dengan di bawah keteladanan Pak Hasan yang memberikan ilmunya kepada kita tanpa pamrih dan tanpa apa-apa, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadikan ilmu yang kita selalu tunggu dan selalu kita cita-citakan sejak kita mengenal akan ilmu agama. Jadi kami sendiri menyadari bahwa banyak di antara jemaah ini mungkin usia tidak jadi masalah seperti saya sampaikan tadi, akan tapi kematangan di dalam emosi, kematangan dalam mengendalikan perasaan, kematangan dalam mengendalikan rasio, dan penajaman dari iman dan takwa. Insya Allah apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan, saban pagi mendapatkan ridho Allah, dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kami juga atas nama 271 jemaah ini menyampaikan terima kasih kepada Pak Dedi yang dengan sabar dan juga dengan terampil melanjutkan acara ini
tanpa jeda. Jadi sesuatu yang kita syukuri tanpa jeda itu kadang-kadang juga tanpa rencana. Ya. Tapi tentunya rencana itu adalah rencana Allah. Kita hanya bisa berusaha, Allah yang akan memutuskan. Man proposes, God disposes. Segala ketentuan itu datang dari Allah. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Sekali lagi terima kasih Pak Dedi, terima kasih kepada Bu Miranti, kepada Pak Gunawan, Modiningrat, Pak Prof. Kusnandi, Bu Sylvia, Pak Mehmet, doa-doa kita tidak putus untuk kesehatan Bapak Ibu sekalian, dan juga Bu Susi yang mewarnai perjalanan NBO ini sejak mulai dilaksanakannya NBO secara viral. Dan mudah-mudahan kita semua dikarunia Allah Subhanahu wa taala keikhlasan dan kesabaran. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ibu Miranti tadi, itu hendaknya menjadikan moto buat kita, ikhlas dan sabar. Dan selanjutnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja dulu Pak Dedi dari kami, dan kepada jamaah kami ucapkan selamat bekerja dan menjaga. Kalau yang bekerja, kalau nggak bekerja, selamat belajar, karena belajar itu adalah belajar seumur hidup, dan kita menggali ilmu ilahiyah yang tidak ada habisnya di dalam kehidupan ini nanti. Mudah-mudahan selalu kita dikarunia sehat walafiat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih Pak Dedi. Ya, sama-sama Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup dengan doa, Yunda Lena tadi sempat mau menyampaikan sharing. Silakan Yunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rudi, Adinda Dedi, Adinda Susi, Bu Miranti, Pak Mehmet, Prof. Gunawan, Pak Ibu Sylvia juga yang sudah paparannya banyak hari ini, yang sudah menambah keimanan kita juga, menambah pengetahuan kita juga. Dengan pengalaman-pengalamannya, dan mohon maaf saya di sini hanya ingin menambah sedikit saja, karena saya sebagai orang awam, sementara di sini orang pintar pintar semua. Saya juga di sini mohon izin untuk terima kasih kepada bapak-bapak semuanya, ibu-ibu semuanya, jamaah NBO yang selalu dimuliakan Allah, yang selalu dalam rahmat kasih sayang Allah, untuk doa-doanya kepada Pak Hasanuddin. Semoga dia selalu istiqomah, semoga dia selalu sehat, dan selalu dijaga Allah hatinya. Jangan sampai melewati garis yang sudah ditentukan Allah SWT. Di sini saya mendengar dengan orangan yang panjang lebar di sini tadi, dan saya sebagai orang awam dan yang ya boleh dikatakan saya cuman ibu rumah tangga, tapi saya mendengar dari teman-teman dan melihati, memantau bahwa sekarang kan COVID itu sudah dianggap biasa. Kita ke mall juga, Peduli Lindungi juga sudah tidak terlalu ketat lagi. Orang memakai masker pun sudah tidak terlalu ketat lagi. Di sini memang kita banyak dibantu oleh, setelah kita sudah di-booster semua, yang bagi yang usia mungkin dewasa dan anak-anak setelah umur 6 tahun baru belum ada mungkin ada yang sudah booster juga. Nah, dan orang juga sudah abai, merasa pilek flu biasa. Memang flu bukan hanya COVID, flu biasa pun ada. Memang banyak macam-macam flu. Tapi kita menurut saya, mudah-mudahan tidak salah. Di sini juga banyak dokter-dokter. Menurut saya ini sebetulnya COVID itu kan dia kan masih ada, dan sebetulnya dia semakin berkembang. Nah, cuman karena kita merasa sudah banyak yang kena, sudah banyak yang ini dan aman-aman saja dan sehat kembali, jadi kita sudah tidak terlalu awas, tidak terlalu peduli lagi. Contohnya begini saja, tidak jauh-jauh dari saudara-saudara saya aja kena flu, kena batuk. Saya bilang coba deh di PCR biar jelas apa gitu lah. Udahlah, yang penting ini kita makan vitamin, kita jaga kesehatan. Ya iya benar sekali untuk diri kita. Tapi untuk lingkungan kita, untuk
contohnya di rumah aja, misalnya waktu itu terakhir kali aja saya alhamdulillah karena saya terlalu abai ya, terlalu lebay ya kata Pak Sanudin, keluar sedikit saya mandi, saya ganti baju, pokoknya saya menjaga diri saya sendiri ya, alhamdulillah sampai terakhir limit terakhir sampai Delta lewat pun saya alhamdulillah bukan karena riak sombong kan, saya cuma bersyukur aja, alhamdulillah kita semuanya harus bersyukur sama Allah. Aman. Terakhir kali itu Pak Sanudin udah mulai longgar, dan kebetulan di rumah ini nih cuman cerita aja. Terakhir kali waktu itu cucu-cucu lagi kumpul pada nginep di sini, terus Pak Sanudin merasa kok badannya nggak enak ya, udah aku bilang kalau nggak enak istirahat, minum obat apa gitu. Nah tapi kan kebetulan kalau cucu tinggal sini ada yang tidur sama dia, bukan yang gila. Besoknya total badan dia menggigil akhirnya ke RSPI, di RSPI udahlah aku bilang minta di PCR aja, enggak cuman flu aja. Nah tapi pas disuruh sama dokternya PCR di rumah sakit pun sekarang tidak terlalu ketat lagi untuk PCR dan antigen itu. Akhirnya positif dia. Nah karena dia positif, berhubung kita di rumah ini lagi kumpul, kita berdelapan PCR semua. Ini bukan masalah apa, kita kan sosial ya, beban sosial untuk kita ya. Jadi kita PCR semua, terjaringlah 3 orang yang kena COVID. Tapi di sini saya bukan masalah PCR apanya, masalah kita punya uang atau tidaknya, masalah kita apa bukan. Tapi ini kita menjaga untuk diri kita sendiri dan lingkungan kita, bukan hanya diri kita sendiri. Bila kita merasa sudah flu biasa, tahu-tahu kita COVID, kita bergabung dengan orang yang ketemu sama kita pada COVID, itu kan beban untuk kita, beban kita untuk bertanggung jawab bahwa gara-gara kita orang itu bukan apa. Dan Allah juga, dan Nabi Muhammad juga kan selalu mengatakan bahwa kita itu memang harus terima takdir, bahwa itu memang sudah ketentuan Allah kita kena COVID. Nah, tetapi kita harus jaga dulu. Ibaratnya waktu itu kan ada harus ada, Bu ya. Kenapa? Ikhtiarnya harus ada, yuk ya. Waktu sahabat kan menaruh kudanya di luar masjid. Nabi Muhammad bertanya, apa kudamu sudah diikat? Belum ya Rasulullah. Kenapa tidak ikat? Itu kan saya tawakal pada Allah. Tawakal pada Allah harus usaha dulu. Kalau kita tawakal saja, ya udahlah kita udah kena COVID, minum vitamin saja, nggak apa-apa kok gitu loh. Tapi misalnya ada cucu datang, ada anak datang, kita temu sama orang, kita rapat sama orang, padahal kita flu. Nah kita kira flu, kita biasa atau kita COVID. Itu kan misalnya ada orang di dalam rapat itu kena COVID gara-gara kita, itu beban besar untuk kita. Jadi saya cuman menghimbau aja, kita jangan merasa sudah abai, jangan merasa bahwa kita sekarang sudah aman. Buktinya pemerintah itu hanya belum tidak menyampaikan saja. Yang kasihannya sekarang anak-anak yang belum divaksin, cucu-cucu kita yang belum divaksin. Kita yang harus jaga itu menurut saya yang orang awam ini. Jadi semoga bapak-bapak ibu-ibu semuanya yang kalau apabila apa yang saya sampaikan ini saya mohon maaf. Jadi mohon maaf apabila saya menghimbau apabila kita kena flu, kita batuk, nggak apa-apalah buang uang 300.000, 275.000 untuk kita PCR untuk keamanan, bukan keamanan kita. Kalau kita kan kita udah pasti sudah sakit, kita sudah flu, kita udah batuk, tinggal kita makan obat sama vitamin. Tapi orang seputar kita itu beban moral, beban sosial untuk kita semuanya. Mohon maaf lahir dan batin, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya dalam berkata-kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, benar apa yang disampaikan Yunda tadi. Memang kadang kita suka abai. Padahal dengan abainya kita itu jadi merugikan orang lain. Ya mungkin buat kita yang punya stamina lebih baik, kita bisa menghadapi penyakit itu dengan biasa-biasa saja. Tapi ternyata ada orang lain yang mungkin secara kesehatan mungkin punya komorbid dan yang lain-lain, yang akhirnya malah menjadi beban lah ya, menjadi beban dan menyebabkan penyakitnya berat untuk diterimanya. Nah mungkin apa yang disampaikan Yunda tadi untuk ikhtiar kita masing-masing, memang suka abai. Kadang saya juga kadang-kadang suka lupa Yunda. Nah, jadi memang kita sama-sama saling ingat kalau misalnya ada yang
merasa dirinya nggak enak, lebih baik jangan melepaskan maskernya, jangan juga terlalu close, terlalu dekat dengan yang lain. Sampaikan bahwa saya lagi flu, bilangin seperti itu, mungkin akan membuat orang lain juga mengerti kondisinya. Iya. Mungkin itu Yunda ya. Terima kasih Yunda. Ya, untuk diri kita sendiri kita masih tetap harus prokes. Dari luar kita harus bersih dulu, jangan sampai kemana-mana. Kan kita nggak tahu di luar sana itu mungkin kita tidak berjumpa sama orang sakit, mungkin kita tidak bersentuhan dengan orang sakit. Tapi kan kita tidak tahu udara di mana-mana kan nempel, kita nyentuh apa kan kita tidak tahu. Jadi sebaiknya ya menjaga diri sendiri dan lingkungan kita itu aja. Makasih Bang Kakakku. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah NBO yang dirahmati Allah. Demikian apa yang sudah kita terima hari ini, selain memberikan manfaat dan menerima hikmah yang cukup banyak pada hari ini, juga kita bisa mendapatkan banyak masukan, nasihat-nasihat yang penting untuk kita juga. Baik, sebelum kita tutup, mari sama-sama kita berdoa untuk bisa memberikan dukungan kepada teman-teman jamaah, sahabat-sahabat jamaah, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang bapak-bapak dan ibu-ibu yang saat ini sedang berpergian dalam perjalanan. Kita doakan semua semoga lancar perjalanannya, dilindungi dan aman. Kemudian buat yang sakit dan buat yang sedang dalam penugasan juga kita harapkan mendapatkan kemudahan. Silakan Ustadz Taslim untuk memimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Terima kasih Mas Dedi. Di sini ada Pak Rudi, Prof. Gunawan, semuanya orang-orang hebat, Bunda Lena, Pak Usnandi, dan semuanya yang sudah memberikan sharingnya. Mungkin justru saya tutup dengan ayat sharing tadi. Nanti dibuka semuanya. Semuanya juga insya Allah sudah hafal, tapi sekedar sharing, mengingatkan kembali. Mengingatkan diri saya juga. Nanti di Al-Baqarah mulai dari 153 sampai 157. Itu memang bab sabar. Nah, yang disampaikan Bunda Lena, betul. Jadi pesan hari ini, ya, yang pertama, kita menerima qada qadar dari Allah. Yang kedua, setelah menerima, kita menjaga, jangan sampai diri kita menjadikan mudorot kepada orang lain. Kita juga harus menjaga. Jangan sampai membuat kerugian, mudorot, kenegatifan kepada orang lain. Yang ketiga, sabar. Kalau sabar, nanti di ujung tema itu, yaitu wa ulaika sholawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Semua orang yang sabar, qanaah, menerima qada qadar dari Allah, dan tetap ikhtiar. Nah, di garis bawahi Bunda Lena tadi, tetap ikhtiar akan mendapatkan penghargaan dari Allah. Sholawat min rabbihim, penghargaan dari Allah. Wa rahmah, yang kedua mendapatkan rahmat. Yang ketiga, umul muhtadun, mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, mendapatkan solusi. Mudah-mudahan inilah kita doakan yang sedang safar, Pak Ustadz Hasanuddin Thayyib yang setiap hari membimbing kita di NBO ini, begitu pula dengan Prof. Suharyadi, Bunda Rini, Bunda Fadlun, semuanya dilindungi oleh Allah. Amin. Dan sehat walafiat, sehat dohir batin, selamat, sukses, dan mendapatkan keberkahan sampai di rumah lagi nanti. Amin. Doakan semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
hamdan hamidin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafiuka fil mazid. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi karim azim sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in tabi'in ihsan ila yaumiddin. Ya Allah, Ya Jamil, Ya Allah, Ya Hadi, Engkau kumpulkan kami ya Allah ya Jamil. Hanya Engkau yang mampu mengumpulkan, menyatukan hati kami penuh kasih sayang di NBO ini karena Rahman Rahimu ya Rabb. Engkau kumpulkan kami, Engkau satukan hati kami untuk mengkaji firman-Mu, untuk mengamalkan, mengaplikasikan kalam-Mu ya Allah. Bimbinglah kami ya Rabb. Ya Allah ya Rabb kami. Engkau jadikan kami umat wahidah, umat yang satu padu untuk belajar, untuk mensyiarkan kalam-Mu, firman-Mu yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Amin. Hingga hari ini ya Rob, guru kami, saudara kami, Engkau perjalankan ke negeri seberang untuk belajar dan belajar, untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman, agar kami semuanya menjadi hamba-Mu yang selalu taat kepada-Mu dan taat kepada Rasul-Mu Nabiullah Muhammad SAW. Ya Allah ya Rabb kami, Engkau lindungi mereka ya Rabb. Engkau berikan sehat wal afiyah, kelancaran, kemudahan dalam perjalanan. Dan kami yakin ya Allah, Engkau yang mengundang, Engkau yang memperjalankan, Engkau yang melindungi, Engkau yang memberikan sehat wal afiyah hingga pulang ke negeri kami. Ya Allah ya Rabb kami, berikan ilmu, berikan hidayah, berikan petunjuk, berikan inayah, hingga mereka membawa oleh-oleh keberkahan untuk kami semuanya ya Rabb. Ya Rabb, hanya Engkau ya Allah yang mampu membukakan hati dan pikiran kami. Engkau berikan inayah, taufik dan hidayah-Mu. Begitu pula ya Allah, tidak berhenti hanya di sini ya Allah. Engkau berikan tetapnya iman, kokohnya keyakinan. Engkau sampaikan pula, Engkau turunkan pula, Engkau wariskan kepada anak cucu kami, dzurriyyah kami, agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Berbakti kepada orang tua, berbakti kepada nusa dan bangsa, karena taatnya kepada-Mu dan taat kepada Rasul-Mu Nabiullah Muhammad SAW. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muslimaina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannataka ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun salim. Wassallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Mas Edi, semuanya. Bunda Lena, jamaah NBO semuanya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan pembacaan dan pimpinan doa dari Ustadz Taslim tadi, maka kita selesaikan acara pengajian NBO pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita terima, apa yang kita sharingkan hari ini menjadi berkah untuk kita semua. Lebih kurang saya Denny Junaidi mohon maaf atas salah dan hilaf, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kesehatan untuk bertemu kembali esok hari bersama guru kita Bapak Nazaruddin Umar. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.